Bab ke-38, Kedatangan Mertua. Aulia berjalan ke arah Roni dan memberikan gaun pengantin yang telah dipesan oleh calon istrinya itu. Mata pria itu terus saja menatap wajah cantik Aulia tanpa berkedip, seperti seekor serigala yang sedang mengamati mangsanya, bahkan siap menerkam kapan saja di saat waktu yang tepat. Ini mas pesanannya, yang mau melunasi pembayaran gaun pengantin ini, masnya atau calon istrinya ya? Tanya Aulia. Terima kasih. Nanti akan langsung aku lunasi. Siapa namamu? Apa boleh aku meminta kartu nama? Tanya Roni menampilkan senyum terbaiknya. Saya Aulia. Ini kartu nama saya. Aulia menyerahkan kartu namanya kepada Roni. Tidak perlu bersikap formal. Lagian aku juga masih muda, jadi bersikap biasa saja. Ucap Roni berusaha bersikap so akrab. Aulia merasa tidak terlalu menyukai sikap pria di depannya ini. Ia merasa risih, karena sadar bahwa dari tadi pria itu menatap wajahnya dengan intens. Maaf, saya biasa bersikap seperti ini dengan pelanggan saya, jadi akan tidak sopan kalau saya bersikap biasa saja. Jawab Aulia berusaha tersenyum. Ingin sekali rasanya mengusir pria yang bernama Roni ini, tapi Aulia masih bisa menahan diri, karena dia termasuk pelanggan di butiknya. Kalau Roni masih bersikap wajar, tentu Aulia juga masih menghormatinya. Tetapi kalau sikap pria ini berlebihan, Aulia tidak segan-segan untuk mengusir Roni secara tidak hormat. Oh, kalau begitu, bisakah kita berteman? Jadi kita bisa bersikap biasa, seperti teman pada umumnya. Aulia mendengus kesal. Pria di depannya ini benar-benar membuat Aulia harus ekstra bersabar. Ingin sekali mengusir Roni secepatnya, karena sejak tadi pria itu terus saja memandangi Aulia tanpa berkedip. Aulia harus menjaga diri dari pandangan pria seperti Roni. Dia benar-benar tidak suka ditatap seperti itu, seolah Aulia macam pajangan yang bisa dipandang sepuasnya oleh yang bukan murim. Tiba-tiba ponsel di saku Aulia berdering. Gadis itu segera mengambil ponselnya dan langsung tersenyum. Maaf, saya mau mengangkat telepon sebentar. Ucap Aulia langsung pergi dari hadapan Roni. Seketika raut wajah Roni menjadi tidak suka ketika Aulia harus pergi meninggalkannya sendirian. Tangan Roni terkepal dan kemudian langsung pergi begitu saja setelah melihat Aulia mengangkat telepon dan masuk ke dalam ruang kerjanya. Untung saja tadi Rini telepon. Kalau tidak, bagaimana aku harus menghadapi pria seperti itu? Batin Aulia menatap kepergian Roni dari dinding kaca yang memisahkan ruang kerjanya itu. Halo Beb, kenapa diam saja? Oh, tidak apa-apa. Maaf tadi ada pelanggan yang sedikit menyebalkan. Sebuah mobil mewah memasuki pekarangan rumah Sandi Prayoga. Setelah mobil itu berhenti, terlihat seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan yang masih terlihat cantik keluar dari dalam mobil tersebut. Disusul kemudian keluarlah gadis berambut coklat sebau, dengan wajah yang sumringah, ikut keluar dari mobil itu. Akhirnya, sudah lama sekali aku tidak melihat rumah ini. Ucap wanita yang tidak lain adalah mamanya Sandi, dengan senyuman yang terus dia tampilkan. Onti, Meisha ingin segera istirahat. Ucap gadis yang bernama Meisha itu. Hari memang sudah mulai menggelap. Kedua wanita itu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah mewah kediaman Prayoga. Rahel adalah menantu satu-satunya Nenek Sari, karena putra Nenek Sari atau papa dari Sandi juga anak tunggal. Brahma Prayoga adalah nama putra Nenek Sari yang saat ini tinggal di luar negeri, untuk mengurus perusahaan di Jerman yang lumayan berkembang pesat. Brahma dan Rahel sudah hampir 20 tahun menetap di negara bagian Eropa Tengah itu. Selamat malam semuanya. Seru salah seorang wanita yang tidak lain adalah Rahel, mamanya Sandi. Sontak saja hal itu membuat Sandi, Aulia, dan Nenek langsung menoleh. Saat ini mereka bertiga sedang menikmati makan malam. Rahel, kamu sudah datang. Ucap Nenek tersenyum menyambut menantunya itu. Iya Bu, aku kan sudah bilang akan pulang ke Indonesia. Aku sangat merindukan kalian. Ucap Rahel tersenyum. Lalu pandangannya jatuh pada sang putra yang tidak menyambut kedatangannya itu. Sandi, nak, Mama pulang, kenapa tidak disambut? Rahel mendatangi putranya. Kapan Mama sampai?
Hanya itu yang Sandi ucapkan. Tidak ada embel-embel pelukan atau semacamnya. Aulia hanya memandang dengan diam ke arah ibu mertuanya itu. Mama baru saja sampai. Mana pelukan dan ciuman hangat untuk Mama? Sandi melirik gadis yang berada di belakang mamanya dengan tatapan malas. Sandi sudah besar, Ma. Tidak perlu acara peluk-pelukan lagi. Jawab Sandi. Halo, Ma. Saya Aulia. Istri Mas Sandi. Ucap Aulia berdiri dan berjalan ke arah ibu mertuanya itu dan menyambutnya dengan hangat. Serta tidak lupa kecupan punggung di tangan sang ibu mertua sebagai tanda hormat. Oh, jadi kamu yang bernama Aulia? Tanya Rahel dengan tatapan yang sulit diartikan. Iya, Ma, saya Aulia. Ucap Aulia tersenyum. Rahel ikut tersenyum kemudian menoleh ke belakang. Hampir saja dia melupakan seorang gadis yang dibawanya tadi. Meisha, kemarilah. Kenapa hanya diam di situ? Seru Rahel memanggil gadis yang datang bersamanya tadi. Gadis itu langsung berjalan menghampiri Rahel dan tersenyum lebar ke arah semua orang. Hai semuanya, aku Meisha. Kebetulan aku mengambil jatah libur bekerja, jadi aku ikut Tante Rahel pulang ke Indonesia. Ucap Meisha tersenyum lebar. Nenek dan Aulia saling berpandangan, kemudian ikut tersenyum ke arah Meisha. Sedangkan Sandi hanya diam saja, sama sekali tidak berminat untuk menyapa. Sandi, kenapa diam saja? Tanya sang mama. Tidak apa-apa, Ma. Aku sudah selesai. Ayo sayang, kita ke kamar. Sandi menarik tangan Aulia lembut. Sedangkan Aulia hanya sedikit terkejut dengan sikap Sandi yang tiba-tiba sangat dingin itu. Bersambung. Terima kasih.